Di sini saya akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan tugas kedua algoritma brute force. Pengertian algoritma brute force. Banyak yang mengatakan bahwa algoritma brute force merupakan jenis algoritma yang sifatnya straight, lurus, atau bisa juga disebut sebagai algoritma yang lempeng. Algoritma brute force merupakan bentuk algoritma yang sangat kompleks karena untuk dapat menyelesaikan masalah dengan teknik straightforward atau lempeng ini dibutuhkan banyak masukan dan juga pertimbangan secara logis sehingga dapat diperoleh sebuah keputusan pemecahan masalah yang langsung mengacu atau menuju pada hasil algoritma yang diinginkan. Algoritma brute force ini biasanya menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan juga definisi konsep yang dilibatkan. Dalam implementasinya, algoritma brute force ini membutuhkan sebuah cara yang jelas namun sederhana. Selanjutnya, karakteristik algoritma brute force. Algoritma brute force umumnya tidak cerdas karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif atau naive algorithm. Algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya itu. Tetapi dengan mencari pola-pola yang mendasar, keteraturan, atau trik-trik khusus, biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih mampus. Untuk masalah yang ukuran yang kecil, kesederhanaan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmungkusannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mampus. Algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Dan karena kesederhanaannya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih mampus jauh dari segi implementasinya. Ini kelebihan algoritma brute force, yaitu karena merupakan sebuah algoritma yang memecahkan masalah secara jelas dan melalui banyak opini atau pilihan. Maka algoritma brute force merupakan sebuah metode pemecahan masalah logis yang memiliki kemampuan untuk memperoleh pemecahan masalah dengan baik. Dengan mempertimbangkan banyak opsi, metode algoritma brute force mampu untuk menyaring satu dari sekian banyak solusi atau opsi yang ditawarkan, sehingga proses pemecahan masalah yang dilakukan akan menjadi lebih baik dan juga lebih optimal. Hampir semua masalah yang dipecahkan dengan menggunakan metode algoritma brute force ini berjalan dengan baik. Nah, ini selanjutnya kekurangan algoritma brute force. Namun demikian, meskipun memiliki kelebihan berupa pemecahan masalah yang mampu berjalan dengan baik dan juga sempurna, algoritma brute force sangat sulit untuk digunakan pada kebutuhan pemecahan masalah yang cepat. Hal ini disebabkan karena algoritma brute force membutuhkan kumpulan banyak opsi terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Hal ini membuat pertimbangan dalam pemilihan opsi akan menjadi lebih lambat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian string matching. String matching adalah pencarian sebuah pattern pada sebuah teks common. String matching digunakan untuk menemukan suatu string yang disebut dengan pattern dalam string yang disebut dengan teks keras. Prinsip kerja algoritma string matching adalah sebagai berikut: memindahkan teks dengan bantuan sebuah window yang ukurannya sama dengan panjang pattern. Yang kedua, menempatkan window pada awal teks. Dan ketiga, membandingkan karakter pada window dengan karakter dari pattern. Setelah mencocokkan baik hasilnya cocok atau tidak cocok dilakukan, pergeseran ke kanan pada window, prosedur ini dilakukan berulang-ulang sampai window berada pada akhir teks. Mekanismenya ini disebut mekanisme sliding window. Algoritma string matching mempunyai 3 komponen utama, yaitu yang pertama pattern, yaitu deretan karakter yang akan dicocokkan dengan teks dinyatakan, panjang pattern dinyatakan dengan. Yang kedua, teks, yaitu tempat mencocokkan pattern dilakukan dan dinyatakan dengan panjang teks yang dinyatakan dengan. Yang ketiga, alfabet berisi semua simbol yang digunakan oleh bahasa teks dan pattern dinyatakan dengan simbol dengan ukuran dinyatakan asize. Cara kerja string matching yaitu cara yang jelas untuk mencari pattern yang cocok dengan teks adalah dengan mencoba mencari di setiap posisi awal dari teks dan mengabadikan pencarian secepat mungkin jika karakter yang salah ditemukan. Proses pertama adalah menyelesaikan
bagian paling kiri dari pattern dengan teks. Kemudian dibandingkan dengan karakter yang sesuai dari teks dan pattern, setelah seluruhnya cocok maupun tidak cocok, Windows digeser ke kanan sampai posisi pada teks. Efisien dari algoritma terletak pada dua tahap. Yang pertama itu tahap praproses. Pada tahap ini mengumpulkan informasi penuh tentang pattern dan menggunakan informasi ini pada tahap pencarian. Yang kedua, pada tahap pencarian, pattern dibandingkan dengan window dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan sampai kecocokan atau ketidakcocokan yang terjadi. Dengan sebuah nilai karakter M kurang dari N yang akan dicari dalam teks, dalam algoritma pencocokan string, teks diasumsikan berada di dalam memori. Sehingga, bila kita mencari string di dalam sebuah arsip, maka semua isi arsip itu perlu dibaca terlebih dahulu, kemudian disimpan di dalam memori. Jika pattern muncul lebih dari sekali di dalam teks, maka pencarian hanya akan memberikan keluaran berupa lokasi pattern ditemukan pertama kali. Pada klasifikasi algoritma string matching dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu from left to right, dari arah yang paling alami, dari kiri ke kanan, yang merupakan arah untuk membaca. Algoritma yang termasuk dalam kategori ini adalah algoritma brute force, algoritma Morris dan Pratt yang kemudian dikembangkan menjadi algoritma Knuth-Morris-Pratt. Yang kedua, from right to left, dari arah kanan ke kiri, arah yang biasanya menghasilkan hasil terbaik secara partikal. Algoritma ini adalah algoritma Boyer-Moore yang kemudian banyak dikembangkan menjadi algoritma Tudor-Boyer-Moore, algoritma Tudor-Boyer-Moore, algoritma Jutakhaoka, dan algoritma Horsfall. Yang ketiga itu in a specific order, dari arah yang ditentukan secara spesifik oleh algoritma tersebut. Arah ini menghasilkan hasil terbaik secara teoritis. Yang termasuk kategori ini adalah algoritma Colossus dan algoritma Crouch-Hammer-Perrin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.